Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, perkenalkan saya Ainun Mutahara Iwan dengan NIM 2104075611050 dari kelas BC 214. Nah, video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas final lisan mata kuliah kajian bahasa Indonesia di SD yang diampu oleh Ibu Tranda Haja Rosdia Salam MPD. Baik, dalam video kali ini saya akan memberikan penjelasan kepada teman-teman terkait keseluruhan materi yang telah saya pelajari dalam mata kuliah kajian bahasa Indonesia di SD ini. Nah, langsung saja berbicara tentang kebahasaan. Nah, kebahasaan. Dalam kebahasaan itu terdiri dari 4 pokok bahasan utama. Ada yang pertama fonologi, ada morfologi, sintaksis, dan semantik. Ada 4 pokok bahasan. Namun dalam materi yang telah saya pelajari itu hanya membahas terkait 2 pokok bahasan, yaitu fonologi dan morfologi. Nah, sebelum lebih jauh membahas terkait fonologi dan morfologi ini, penting untuk saya sampaikan kepada teman-teman terkait inti daripada materi kita kali ini adalah bagaimana proses daripada pembentukan suatu kalimat yang dimulai daripada huruf, suku kata, frasa, klausa, hingga akhirnya menjadi sebuah kalimat. Baik, langsung saja. Materi pertama itu kita membahas terkait fonologi. Fonologi. Nah, apa itu fonologi? Fonologi itu merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari cabang pengetahuan ilmu yang mempelajari tentang sistem bunyi bahasa. Nah, fonologi ini tentunya mengkaji keseluruhan terkait bunyi-bunyi bahasa. Nah, penting untuk kita ketahui bahwa ada beberapa jenis bunyi. Yang pertama ada, kalau saya tidak salah, ada 4 jenis bunyi. Yang pertama ada bunyi vokal, yang dimana bunyi vokal ini yang jika dikeluarkan bunyinya tidak mengalami hambatan, seperti A, I, U, E, O. Nah, yang kedua ada konsonan. Konsonan ini kebalikan daripada bunyi vokal tadi, yaitu yang jika dikeluarkan bunyinya itu mengalami hambatan. Misalnya huruf-huruf apa aja yang termasuk ke dalam konsonan, yaitu semua huruf kecuali selain daripada huruf vokal. Nah, yang ketiga ada diftong. Apa itu diftong? Mungkin teman-teman ada yang baru mendengar kata diftong. Nah, diftong itu adalah bunyi vokal rangkap seperti AI, AU, dibaca AU, dan masih banyak contoh lainnya seperti AI, lantai, ai, lantai, ramai, dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Nah, yang terakhir, yang keempat itu ada gugus konsonan. Gugus konsonan ini hampir mirip dengan diftong, di mana gugus konsonan ini terdiri dari 2 atau lebih konsonan yang berurutan. Contohnya transportasi, TR, kan itu konsonan yang berurutan. Nah, itu saja keempat jenis daripada jenis bunyi. Nah, selanjutnya penting untuk kita ketahui bahwa di dalam fonologi ini terbagi menjadi dua bagian, ada fonetik dan ada fonemik. Apa bedanya? Nah, fonetik itu cabang ilmu bahasa yang mengkaji tentang bunyi bahasa yang tidak memperhatikan fungsi beda kata, beda maknanya, tidak memperhatikan fungsi beda makna daripada kata tersebut. Untuk objek studi daripada fonetik ini yaitu font. Untuk fonetik objek studinya yaitu font. Selanjutnya yang kedua ada fonemik. Apa bedanya dengan fonetik? Nah, fonemik ini adalah cabang ilmu bunyi bahasa yang
yang fokus memperhatikan fungsi pembeda makna kata, pembeda maknanya seperti labu dan rabu, cari dan jari. Nah, itulah untuk objek studi daripada fonemik itu ada fonem. Jadi bedanya fonetik itu objek studinya fonemik itu fonem. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait pola persukuan. Nah, kita ketahui pola persukuan itu ada 2 jenis, pola kosakata asli dan pola kosakata serapan. Pola kosakata asli itu seperti pola kosakata asli seperti vokal, konsonan vokal, vokal konsonan, dan konsonan vokal konsonan. Sedangkan pola kosakata serapan itu terdiri dari beberapa, lebih banyak daripada kosakata asli seperti vokal konsonan konsonan, konsonan vokal konsonan konsonan, dan masih banyak lagi jenis-jenisnya. Nah, setelah itu kita akan mempelajari terkait daripada fonem dan alofon. Nah, fonem dan alofon penting untuk kita ketahui apa itu fonem. Nah, fonem tadi dibahas fonemik, berarti fonem ini satuan bentuk bahasa yang menunjukkan kontras atau beda makna dari kata tersebut. Nah, terus alofon itu apa? Alofon itu variasi bunyi bahasa yang dihasilkan dari suatu fonem kalau tidak salah. Nah, alofon ada beberapa jenis alofon, ada alofon vokal dan ada alofon konsonan. Nah, selain itu kita akan membahas terkait suprasegmental. Suprasegmental ini terdiri dari beberapa pokok bahasan, yaitu ada tekanan berupa keras lembutnya suara, ada nada, tinggi rendahnya suara, dan tempo, panjang pendeknya suara, dan jeda. Jeda ini terbagi lagi, ada jeda panjang, jeda sedang, jeda pendek. Jeda panjang itu seperti tanda titik, jeda sedang itu tanda koma, dan jeda pendek itu tanda spasi. Nah, selanjutnya kita melangkah kepada materi morfologi. Nah, morfologi ini adalah cabang ilmu bahasa yang mengkaji tentang morfem dan kombinasinya, atau ilmu yang mempelajari tentang pembentukan kata morfem. Nah, morfem ini penting untuk kita ketahui apa itu morfem. Morfem ini merupakan satuan gramatikal terkecil yang mempunyai makna dan tidak dapat lagi dibagi ke dalam satuan bentuk yang lebih kecil lagi. Nah, morfem itu ada pengklasifikasiannya. Jenis-jenisnya itu ada morfem bebas, yaitu morfem yang dapat berdiri sendiri bahkan tanpa adanya kehadiran morfem lain. Nah, selanjutnya ada morfem terikat, kebalikan daripada morfem bebas tadi, yaitu morfem ini dapat muncul dalam pertuturan jika ada kehadiran morfem lain. Nah, yang ketiga ada morfem utuh atau morfem yang terdiri dari satu kesatuan. Nah, morfem utuh ini adalah semua morfem bebas. Nah, yang terakhir ada morfem terbagi. Morfem terbagi ini adalah morfem yang terdiri dari dua buah bagian yang terpisah. Nah, selain itu ada juga morfem segmental dan morfem suprasegmental. Nah, selanjutnya kita melangkah pada kata dan pembentukan kata dulu kayaknya. Kata dan pembentukan kata ini, nah di situ kita mempelajari tentang jenis-jenis kata. Ada kata bilangan, numeralia, ada kata sifat, adjektiva, kata tugas, kata ganti,
pronomina, kata benda, nomina, kata keterangan, kata kerja, dan masih banyak jenis-jenis kata lainnya. Nah, selanjutnya melangkah pada bagian morfemis. Morfemis ini proses pembentukan kata, proses terbentuknya kata. Jadi, mengapa penting untuk kita mempelajari proses morfemis ini? Guna memperkaya hasanah kebahasaan kita dan memperluas wawasan kita terkait bagaimana proses pembentukan dari suatu kata tersebut. Jadi, di sini kita tidak hanya memperluas wawasan kita terkait banyaknya kata-kata, namun kita mempelajari bagaimana proses daripada terbentuknya kata tersebut. Baik, di dalam proses morfemis ini terbagi ke dalam dua bagian besar, yaitu proses morfologis dan proses morfonemik. Nah, proses morfologis ini adalah proses penggabungan dua morfem atau lebih, yang dimana proses ini terdiri dari 3 proses. Ada proses afiksasi atau pembubuhan afiks atau imbuhan, yang kedua ada proses reduplikasi, dan yang ketiga ada proses komposisi. Nah, proses afiksasi dulu kita bahas. Proses afiksasi itu pembubuhan afiks atau imbuhan. Nah, sekedar memberitahu kepada teman-teman atau mengingatkan lagi kepada teman-teman bahwa jenis-jenis afiks atau imbuhan ini ada beberapa jenis. Ada prefiks atau kita kenal dengan awalan, ada sisipan atau infiks, ada akhiran atau sufiks, dan ada gabungan atau konfiks. Nah, itu merupakan proses-proses afiksasi, pembubuhan afiks pada bentuk dasar. Nah, selanjutnya ada proses reduplikasi. Apa itu proses reduplikasi? Adalah proses pembentukan kata yang berulang. Nah, kata yang berulang ini terbagi lagi. Ada kata yang berulang sebagian, ada yang seluruhnya, ada yang perubahan fonem ya, kalau tidak salah perubahan fonem, dan ada pembubuhan kombinasi afiks satu. Kombinasi afiks. Nah, setelah itu tadi kita sebut ada 3 proses morfologis, afiksasi, reduplikasi, dan yang terakhir proses komposisi adalah proses pembentukan kata majemuk. Nah, selanjutnya selain proses morfologis ada juga proses morfonemik, di mana proses ini adalah proses perubahan fonem akibat pertemuan morfem dengan morfem lain. Nah, di mana proses ini terbagi juga menjadi 3. Ada, kalau tidak salah, ada perubahan fonem, ada penambahan fonem, dan ada hilangnya fonem. Nah, baik, itu saja materi kita terkait morfemis. Kita melangkah kepada materi berikutnya terkait frasa, klausa, dan kalimat. Frasa, klausa, dan kalimat ini merupakan urutan yang bertingkat, mulai dari frasa, klausa, dan kalimat. Dimana kita ketahui bahwa frasa ini satuan bentuk bahasa yang bersifat non-predikatif, atau tidak ada predikat di dalamnya, tidak ada predikat di dalamnya. Nah, frasa itu ada frasa eksosentris, ada frasa endosentris. Nah, apa bedanya frasa dengan klausa? Frasa itu bersifat non-predikatif, perlu kita ketahui non-predikatif atau tidak mengandung predikat. Nah, sedangkan klausa adalah satuan gramatikal yang mengandung predikat dan berpotensi menjadi sebuah kalimat. Hanya berpotensi, kalimat lain lagi. Jadi dengan demikian dapat kita pahami bahwa mengandung predikat, artinya klausa ini bersifat predikatif, kebalikan daripada frasa. Frasa bersifat non predikatif, sedangkan klausa bersifat predikatif. Nah, artinya dalam suatu klausa itu harus ada predikat, harus mengandung predikat. Baik,
Nah, selanjutnya kita melangkah kepada kalimat. Nah, kalimat itu satuan bentuk bahasa yang secara relatif dapat berdiri sendiri. Lalu apa bedanya klausa dengan kalimat? Nah, setelah kita membedakan tadi frasa dengan klausa, sekarang klausa dengan kalimat. Nah, apa bedanya? Nah, bedanya dapat kita lihat dari klausa itu tidak diakhiri dengan intonasi akhir dan klausa itu tidak memiliki tanda baca. Jadi, kalau Anda menemukan suatu kalimat itu akan memiliki tanda baca, sedangkan klausa yang tidak memiliki tanda baca itu disebut klausa. Nah, selain itu itu saja saya rasa terkait bedanya. Nah, selanjutnya kita melangkah pada kenapa posisi struktur daripada susunan daripada frasa, klausa, dan kalimat ini klausa berada di antara frasa dan kalimat. Nah, mengapa demikian? Sebab klausa itu mempunyai struktur yang lebih lengkap daripada frasa, namun selengkap-lengkapnya struktur klausa ini belum selengkap daripada struktur kalimat. Itulah mengapa klausa ini berada di antara frasa dan kalimat. Nah, selain daripada itu, tentu kita ketahui bahwa ada banyak jenis daripada klausa, ada banyak jenis juga daripada kalimat. Misalnya saya mengambil contoh jenis klausa. Ada klausa transitif, intransitif, klausa subordinatif. Nah, sedangkan jenis kalimat itu ada kalimat majemuk. Kalimat majemuk itu terbagi menjadi kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Ada kalimat simpleks, ada kalimat kompleks, ada kalimat aktif, kalimat pasif, dan masih banyak lagi jenis-jenis daripada klausa dan kalimat. Baik, oleh karenanya saya rasa cukup dengan sampainya kita pada materi kalimat. Saya rasa cukup materi yang saya sampaikan, yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman terkait bagaimana kebahasaan dari fonologi dan morfologi, di mana kita membahas mulai dari huruf, suku kata, frasa, klausa, hingga akhirnya menjadi sebuah kalimat. Nah, sebelum saya akhiri, saya sampaikan kepada teman-teman untuk terus belajar, untuk terus menambah hasanah kebahasaan kita, memperluas wawasan kita terkait kosakata bahasa Indonesia yang tepat, dan tidak hanya mengetahui kosakatanya, tetapi juga bagaimana proses daripada pembentukan kata itu. Baik, sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman terkait materi afiks. Tadi saya lupa, afiks itu atau imbuhan ada banyak ya yang tergolong ke dalam afiks. Namun untuk mempermudah teman-teman memahami apa saja sih yang tergolong ke dalam afiks atau imbuhan itu, nah saya bagi tips terkait contohnya bermeketer berpedise. Nah, dengan itu teman-teman cukup mudah untuk memahami apa saja yang termasuk ke dalam jenis-jenis imbuhan atau afiks. Bermeketer berpedise. Baik, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman terkait keseluruhan materi yang pernah saya pelajari selama mengikuti mata kuliah kajian bahasa Indonesia di SD ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan mudah dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.